Hari kedua Side Event Women 20, para peserta mengunjungi situs religi di Pulau Mansinam. Warga Sowi, Distrik Manokwari Selatan, digegerkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki yang sudah tak bernyawa. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Jeffrey Arizona dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, warga Sowi Distrik Manokwari Selatan Rabu sore 8 Juni 2022 digegerkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki yang terapung di laut dalam kondisi sudah meninggal dunia. Piket siaga di kapal SAR 244 Kumbakarna menerima laporan dari warga yang telah melihat jasad bayi yang terapung di perairan Sowi tak jauh dari dermaga Cokran sekitar pukul 18.00 Rabu sore. Kepada TVRI Papua Barat di ruang kerjanya, Kepala SAR Manokwari melalui Kasubsi Operasi dan Siaga Basarnas, Martinus Febrian, membenarkan adanya laporan tentang penemuan mayat bayi pada Rabu 8 Juni 2022 kemarin. Ia mengatakan setelah mendapat laporan, personil SAR langsung turun ke TKP dengan menggerakkan satu tim rescue yang berjumlah sekitar 10 orang menuju ke lokasi bayi berada. Setelah sampai di lokasi, petugas SAR langsung mengevakuasi jenazah ke RSUD Manokwari dengan berkoordinasi dengan kepolisian guna pemeriksaan lanjutan. Saya melaporkan atau menyampaikan bahwa kemarin kejadian itu kurang lebih pukul 18.00. Jadi informasi yang kami terima itu ada seorang nelayan yang sedang memancing di daerah perairan Wosi. Dia melihat sosok jenazah bayi dan pada saat dia melihat itu dia langsung melapor ke rekan-rekan kami yang lagi bertugas siaga di kapal SAR. Dia menyampaikan bahwa ada sosok jenazah bayi di tengah perairan, kurang lebih jaraknya 500 meter lah dari lokasi dermaga Cokran. Kemudian rekan-rekan yang piket langsung bergeser menuju ke lokasi atau TKP di mana korban itu ditemukan menggunakan rib kami dan merapat sampai ke sana dan evakuasi korban jenazah tersebut langsung kita bawa ke rumah sakit. Tapi sebelumnya kami sudah komunikasi dengan pihak kepolisian juga untuk menyerahkan secara keseluruhan bahwa ini jenazah yang kami temukan yang kita serahkan di rumah sakit umum Kabupaten. Dengan tibanya jenazah bayi tersebut di RSUD Manokwari, maka operasi SAR dinyatakan selesai. Basarnas Manokwari pun tidak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan Basarnas terkait kecelakaan pelayaran maupun yang membahayakan jiwa manusia di area Manokwari dan sekitarnya dapat menghubungi emergency call 115 dan atau 0986 2210 150. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Basarnas Manokwari sering menerima laporan korban hanyut di sekitar lokasi tambang emas ilegal yang berada di distrik Sidei, Kabupaten Manokwari. Hal itu disampaikan Kasubsi Operasi dan Siaga Basarnas, Martinus Febrian. Martinus mengatakan selama menjabat 2 tahun kurang lebih sudah ada 4 jenazah para penambang yang berhasil dievakuasi. Dalam operasi SAR yang dilakukan Basarnas Manokwari sejak tahun 2021 hingga di pertengahan tahun 2022, korban biasanya ditemukan hanyut maupun dalam kondisi sudah hancur. Martinus menambahkan untuk menuju ke lokasi tambang yang berada di distrik Sidei, terkadang personil terkendala dengan medan yang curam, serta tebing dan banyak melewati kali. Sehingga hal ini yang sering menjadi kendala tim SAR saat mendapatkan adanya orang hilang di sekitar lokasi tambang. Khusus untuk penanganan selama kami atau selama saya yang melaksanakan operasi SAR, kebetulan saya juga baru 2 tahun di sini. Yang saya tangani baru 4 korban jenazah yang kami evakuasi yang hanyut dari area pertambangan hingga sampai ke Muara. Itu rata-rata hanyut ya, tenggelam ya? Rata-rata dia hanyut, kemudian sudah
sampai biasa kita ketemu kan itu sampai sudah 4 hari, 5 hari, 6 hari, itu juga sudah kondisi memang sudah hancur. Kalau kita berbicara Medan di wilayah kabupaten ini, apalagi di Gunung Tambang itu, karena kemarin waktu kita sempat operasi SAR terkait masalah 11 penambang yang kami cari itu, kita akses sampai ke titik puncak teratas itu sangat lumayan juga. Posisi untuk menjangkau lokasi tersebut itu sangat curam juga, banyak curam, terus banyak tebing-tebing, terus banyak melewati beberapa kali. Itu yang jadi masalah juga dengan pada saat kita melaksanakan operasi SAR, karena kondisi di atas itu sangat dingin juga. Martinus menghimbau kepada masyarakat yang saat ini hendak pergi ke tambang emas ilegal yang masih merajalela di Kabupaten Manokwari dan sekitarnya agar disarankan untuk lebih berhati-hati jika tujuannya ke arah tambang. Wajib menggunakan pengaman karena sering terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Kalau terkait masalah tambang yang ada di wilayah Kabupaten Manokwari, yang kami tangani khususnya laporan di mana pernah berapa kali kami menemukan jasad, itu langsung dilaporkan ke kami untuk kami evakuasi. Tetapi lebih dari itu, untuk secara keseluruhan kami tidak tahu berapa banyak orang yang masuk ke dalam tambang tersebut. Cuman kami hanya mengimbau atau mengingatkan saja bahwa ini kan tambang liar yang memang lagi sementara merajalela di Kabupaten Manokwari, sehingga kami cuma menyarankan untuk semua masyarakat yang di luar Kabupaten Manokwari maupun yang di dalam, jika memang ada tujuan mau ke tambang, antisipasi yaitu safety. Paling pertama itu paling safety lah. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, hari kedua kegiatan Side Event Women 20, peserta mengunjungi Pulau Mansinam. Dari hasil kunjungan, Ketua Umum Kowani berharap aksesibilitas informasi dan juga pelatihan dapat diberikan agar ke depan masyarakat di Pulau Mansinam dapat lebih diberdayakan. Tur Pulau Mansinam merupakan kegiatan hari kedua dari Side Event Women 20 yang dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat. Sejak pagi hari, peserta melakukan tur Mansinam dengan rute mengunjungi kantor Polda Papua Barat, kantor gubernur, dan Makodam Kaswari, hingga menuju ke Pelabuhan Angkatan Laut Fasarkan. Menyeberang ke Pulau Mansinam, peserta menggunakan kapal cepat ekspres Bahari. Setibanya di Pulau Mansinam, staf Presiden bersama Ketua Umum Kowani dan juga seluruh peserta disambut dengan prosesi adat sebagai tanda selamat datang di Pulau Mansinam. Kegiatan yang dilakukan di Pulau Mansinam yaitu melepas sebanyak 140 tukik di perairan Teluk Sawaibu yang dilepaskan secara simbolis oleh Ketua Kowani dan juga peserta tur Mansinam. Dilanjutkan ke beberapa situs religi yang ada di pulau tersebut. Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo saat diwawancarai mengatakan Pulau Mansinam memiliki keindahan yang luar biasa. Pulau Mansinam juga memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Untuk itu, aksesibilitas dan juga pelatihan harus diberikan agar kedepannya masyarakat Mansinam dapat lebih dimajukan lagi. Terlebih khusus diperhatikan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sehingga dapat menopang ekonomi keluarga. Suatu yang luar biasa setelah kami berkunjung ke Pulau Mansinam di wilayah Papua Barat, yang pulau terpencil, tetapi kami melihat warganya itu sangat berdaya, ya, dan anak-anaknya juga sehat-sehat, ya. Nah, tentunya kita harapkan bahwa khususnya untuk wilayah Pulau Mansinam ini, walaupun di suatu kepulauan, tentunya dapat mendapatkan lebih aksesibilitasnya, baik itu informasi, baik itu digital informasi, dan pelatihan-pelatihan untuk mereka lebih berdaya lagi. Dan juga kepala kampungnya di sini adalah ibu seorang mama, ya, yang tentunya mempunyai nilai yang lebih memperhatikan pemberdayaan perempuannya. Lebih lanjut disampaikan, perempuan di Pulau Mansinam saat ini memiliki modal dari hasil karya yang sudah banyak dihasilkan. Namun, harus ditingkatkan kuantitas dan juga pemasaran yang harus ditingkatkan.
Di sini ada suatu nilai tambah ya yang lebih ke arah alami, di mana mereka mempunyai suatu kreasi yang dipadu sedemikian rupa, baik itu warnanya, baik itu kreasinya, dan tentunya kami harapkan lebih dapat ditingkatkan dari sisi kualitasnya dan dari sisi pemasarannya ya, karena tadi kami menanyakan berapa harganya, mereka bisa memproduksi, tetapi tentunya bukan dalam jumlah yang banyak, bukan dalam kuantitas yang banyak, kualitasnya sudah cukup baik. Nah, tetapi tentunya kuantitasnya juga harus diperbesar ya untuk lebih bisa dipasarkan ke masyarakat begitu. Jadi di akhir kunjungan, peserta mengunjungi stan pameran sekaligus berbelanja hasil kerajinan masyarakat Mansinam sebagai buah tangan. Dengan dilakukannya tur Mansinam diharapkan dapat memberikan semangat kepada masyarakat Mansinam untuk tetap berkarya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Side Event Women 20 memberikan nilai tambah bagi Papua Barat yang akan membawa dampak positif dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menangani kaum perempuan, anak, dan kelompok disabilitas. Shalom. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers yang dipimpin oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau, didampingi Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Kowani Giwo Rubianto Wiyogo, Adriani Uli Silalahi sebagai Women 20 Chair Presidensi Indonesia, Kasdan 18 Kaswari, dan juga Ketua Panitia Lokal. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau pada kesempatan tersebut menyampaikan ungkapan terima kasih karena negara memberikan amanat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga bisa menyelenggarakan event internasional di Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut merupakan penilaian positif karena merupakan sejarah yang akan berdampak pada pembangunan berkelanjutan, terutama untuk menangani kaum perempuan, anak, dan juga disabilitas. Paulus mengingatkan kepada masyarakat di tanah Papua untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tidak malu mendidik anak yang disabilitas, tetapi dapat mendorong mereka menjadikan manusia yang berkualitas. Yang pertama, saya harus menyampaikan secara awal bahwa kita mengucapkan terima kasih dan juga puji Tuhan. Agenda sekaligus amanat negara, pimpinan negara, juga lewat Kowani Pusat yang sudah memberikan kepercayaan begitu besar kepada Provinsi Papua Barat untuk menyelenggarakan event yang sangat baik ini, bahkan event yang sangat mendunia ya, karena tadi hadir sejumlah delegasi dari berbagai negara-negara jajaran. Atas semua kepercayaan yang sudah diberikan pada kami, dukungannya sekaligus juga partisipasinya, juga kepada Pak Panglima Kodam, Pak Kapolda, dan jajaran yang telah boleh mengamankan semua kegiatan ini, juga kepada Bapak Ketua Panitia, Wakil Ketua Panitia, dan juga seluruh panitia yang bekerja keras untuk kesuksesan ini. Ini Bapak berdua ini jungkir balik. Ya. Kemudian juga pada media silakan ini diberitakan yang apik ya, yang baik, karena ini momen internasional. Orang kita kalau bilang ini bukan kacang-kacang, ini luar biasa. Karena nama Manokwari juga sekarang muncul di dunia internasional bahwa jadi penyelenggara yang sukses dalam rangka W20 dan nanti U20. Sementara itu, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Kowani Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan, kebijakan bagi wanita disabilitas dan perempuan pedesaan sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, implementasinya masih jauh dari harapan. Sehingga melalui Side Event Women 20 diharapkan ada sinergi dari pemerintah dan juga organisasi kemasyarakatan agar benar-benar dilaksanakan. Ketua Kowani menegaskan, mendidik perempuan ibaratnya kita sedang mendidik suatu bangsa. Kebijakan khususnya untuk wanita disabilitas dan perempuan pedesaan itu sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kenyataannya pada implementasinya itu masih jauh tidak seperti apa yang kita harapkan. Nah,
tentunya perlu adanya sinergi, ya, kerjasama yang baik, bukan hanya dari pemerintah saja yang melaksanakan, tetapi sinergi dari antar kementerian, kemudian NGO juga mensupport dan ikut juga mengimplementasikan. Nah, di mana tadi pada waktu acara kami sudah berbincang-bincang dengan Bapak Gubernur bahwa Pak, bagaimana rencana tindak lanjutnya. Yang penting ini adalah rencana tindak lanjutnya, bukan pada momentum side event sesaat yang bisa menguap begitu saja, tetapi kita mengharapkan mempunyai landasan yang kuat untuk dapat benar-benar dikerjakan. Lagi itu hanya seseorang, tetapi kalau mendidik seorang perempuan, mendidik satu bangsa. Dengan dilaksanakannya kegiatan Side Event Women 20 di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, diharapkan jangan hanya acara seremoni yang megah, namun tidak berdampak pada masyarakat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hasil karya seni para disabilitas yang dipamerkan pada stand This Art Fest 2022 memamerkan berbagai karya yang langsung dikunjungi oleh penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Paulus Waterpauw. Side Event Women 20 Presidensi Indonesia yang resmi digelar 8 Juni kemarin fokus pada pembahasannya perempuan dengan disabilitas dan perempuan pedesaan, serta menjadi momen terpenting bagi Yayasan Perempuan Tangguh Mandiri Indonesia yang mana mereka ikut menampilkan hasil karya seni dari para disabilitas yang mereka bina. Ketua Yayasan Hemasari Dharma Bumi kepada TVRI Papua Barat menyampaikan jika side event yang dikemas dalam festival This Art Fest 2022 ini digelar di beberapa daerah yang menjadi lokasi perhelatan W20. Nah, dalam rangka G20 dan W20 ini, kami ditunjuk oleh W20 untuk mempersiapkan side event. Side eventnya yaitu pameran lukisan yang nanti akan digelar di Manokwari ini, kemudian di Danau Toba, di Jakarta, dan di Bali. Ya, di Bali di puncak peringatan atau puncak acara dari G20 2022 ini. Nah, karya-karya ini adalah karya-karya dari seniman-seniman disabilitas yang nantinya tidak hanya dengan pameran ini, tapi juga PTI akan menyelenggarakan sebuah NFT. Jadi kita akan membuka sebuah marketplace yang khusus menjual karya-karya seni dari disabilitas. Karena Side Event Women 20 Presidensi Indonesia menyasar isu-isu pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk membangun ketahanan dengan fokus pada perempuan dengan disabilitas dan perempuan pedesaan, sehingga diharapkan Side Event Women 20 Presidensi Indonesia menjadi kesempatan bagi seniman disabilitas memperoleh penghasilan. Harapannya adalah agar kami bisa memberikan kesempatan buat seniman-seniman disabilitas ya untuk mendapatkan penghasilan dan hidup dari karya-karya mereka. Mudah-mudahan ke depan karya-karya ini bisa menembus pasar dunia ya dengan digital marketnya, dan kami sangat yakin bahwa karya-karya anak-anak disabilitas Indonesia itu tidak kalah bersaing dengan anak-anak disabilitas dunia lainnya. Forum yang mewakili suara perempuan Indonesia dan membahas isu terkait pemberdayaan perempuan, kesehatan gender, pertumbuhan inklusif dan kerjasama perempuan di sektor ekonomi internasional yang kemudian didorong ke dalam komitmen di forum G20. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kegiatan Side Event Women 20 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perempuan di tanah Papua, terutama masalah kesetaraan gender, kekerasan terhadap wanita, serta pelayanan kesehatan.
Event internasional W20 atau Women 20 tentang perempuan pedesaan dan perempuan dengan disabilitas Rabu 8 Juni 2022 secara resmi dibuka. Acara pembukaan dihadiri Hadriani Uli Silalahi sebagai Women 20 Chair Presidensi Indonesia, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Kowani Giwo Rubianto Wiyogo, staf khusus Presiden Bidang Disabilitas, penjabat Gubernur Papua Barat, Kepala Suku Besar Arfak, Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Hadriani Uli Silalahi sebagai Women 20 Chair Presidensi Indonesia dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Women 20 tahun 2022 memiliki makna yang luar biasa karena dilaksanakan di tanah Papua. Dengan dilaksanakan plenary event di Manokwari, Papua Barat untuk menjaring isu strategis yang akan dibawa oleh Women 20 dan salah satu tugas yang harus dilaksanakan yaitu tentang disabilitas. Sehingga diharapkan dengan dilaksanakannya Women 20 di tanah Papua, maka ada komitmen dan kerjasama untuk memajukan kesejahteraan perempuan. Dan keramahan menjamu kami dari W20 untuk mengadakan plenary event di Manokwari. Jujur, kami sangat bangga dan terharu bahwa akhirnya rangkaian acara W20 dapat dilakukan di tanah Papua yang sangat indah. Akan kerjasama untuk aksi nyata terhadap isu-isu yang dibawa oleh dalam W20. Tadi sebentar kami berbicara dengan Ketua Umum kami, yaitu Giwo ya, bahwa kami dari Kowani juga ada satu tugas. Tadi Ibu Giwo sudah menyatakan bahwa tugas kita tambah berat, tapi Ibu Giwo menjalankan, kita harus melaksanakan, yaitu mengenai disabilitas, ya Bu. Kami yakin baik dari pihak Manowari dan Papua Barat bisa bersama-sama berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan perempuan. Kami juga diberitahu oleh Ibu Ketua Persib Papua Barat tadi pagi bahwa banyak program dari berbagai institusi di Papua, banyak program dari berbagai institusi di Papua Barat sudah melingkupi fokus pendidikan dan kesehatan, khususnya mengenai stunting. Pada hari ini pun sudah ada kolaborasi aksi nyata dengan kolaborasi W20 dengan Perempuan Tangguh Indonesia. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan W20 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Papua Barat. Momen ini kesempatan untuk berbagi informasi secara langsung tentang kemajuan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, baik aspek sosial, ekonomi maupun keamanan. Saya event Women 20 harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Papua Barat. Ini kesempatan untuk membagi informasi, baik secara langsung maupun lewat delegasi Women 20 tentang kemajuan pembangunan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, baik aspek sosial, ekonomi maupun keamanan. Kami belum sepenuhnya berhasil membangun sosial ekonomi yang menjawab berbagai persoalan mendasar bagi kaum wanita, tetapi sudah ada kemajuan berarti, dan kami bertekad akan terus meningkatkan pembangunan dan memberikan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi kaum wanita. Saya percaya tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik bagi anak-anak dan mama-mama kita di pedesaan khususnya dan wanita yang berkebutuhan khusus. Sementara itu, Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo dalam sambutannya mengatakan, perempuan Indonesia mengemban tanggung jawab mulia untuk mempersiapkan generasi penerus yang memiliki kepribadian bangsa, pantang menyerah, serta sehat jasmani dan rohani, sebagai agen perubahan yang mampu menggerakkan ekonomi keluarga. Tetapi itu merupakan amanah wasiat dari Founding Mother sejak tahun 1935, di mana perempuan Indonesia mengemban tanggung jawab mulia dengan mempersiapkan generasi penerus yang memiliki kepribadian bangsa, pantang menyerah, serta sehat jasmani dan rohani. Side event Women 20 dilanjutkan dengan seminar dengan materi perempuan pedesaan dan perempuan disabilitas yang disampaikan secara online dengan moderator Maulina Rotinsulu.
Sebagai tanda dibukanya side event Women 20, dilakukannya penabuhan tifa oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw didampingi Hadriani Uli Selalahi sebagai Women 20 Chair Presidensi Indonesia, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo, dan juga staf khusus Presiden Bidang Disabilitas. Jimmy Tabiso TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Ersona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.